Dalai Lama minta bocah laki-laki untuk menghisap lidahnya. Kabar ini jadi perbincangan ramai netizen sedunia ya. Orang-orang nih pada kecewa, His Holiness masa gitu? Meskipun dari pihak Dalai Lama sih bilangnya itu bercanda aja. Cuman ya berdasarkan norma umum kelakuan kayak gitu ya nggak acceptable lah ya, nggak pantas. Nah cuman aku tuh bukan mau ngomongin Dalai Lama nih sebenarnya. Aku mau mengeksplor ide apakah ada manusia yang layak dijadikan perfect role model gitu, teladan yang sempurna, atau justru menempatkan seseorang sebagai perfect role model ini bukan hanya nggak tepat tapi nggak etis. Simak bahasan selengkapnya bersama aku Mela di Geolife Pro Kontra. Kenapa sih manusia butuh manusia lain untuk jadi role model? Baik dalam hal pengembangan diri, membangun keterampilan atau kesuksesan atau apapun, kenapa gitu kita perlu mencontoh manusia lain? Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan hal ini. Pertama, ada teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu belajar melalui pengamatan dan meniru. Menurut teori ini, seseorang tuh cenderung meniru perilaku yang mereka lihat pada orang lain, terutama jika orang tersebut dianggap penting atau dianggap memiliki status yang tinggi. Lanjut, ada juga yang namanya teori identifikasi sosial atau social identity theory yang dikembangkan oleh Henry Tajfel dan John Turner. Nah, teori ini tuh menjelaskan bagaimana seseorang mengidentifikasi diri mereka terkait dengan kelompok sosial tertentu. Nah, role model yang berasal dari kelompok yang sama dengan orang itu bisa membantu mereka memahami gimana jadi anggota kelompok yang berguna lah, yang oke gitu. Nah, hal ini tuh bisa bikin rasa kebanggaan dan harga diri seseorang, rasa sense of belongingness sebagai bagian dari kelompok tersebut tuh jadi meningkat. Nah, terus ada juga yang namanya teori pengembangan identitas atau identity development theory yang dikembangkan oleh Erik Erikson. Teori ini menjelaskan kalau dalam menjalani hidup tuh kita emang akan cenderung mencari tahu siapa kita dan nilai apa yang kita pegang melalui mengamati orang lain. Wah, ada nih orang yang nilai identitas dan nilai keyakinannya bisa kita pegang juga gitu. Masuk ke konteks kita nih dalam skala kelompok kecil atau kelompok besar, kita emang cenderung mencari role model. Di sekolah kita mencontoh guru, di kantor mungkin mencontoh atasan yang bisa kita jadikan mentor, di rumah mungkin kakak atau orang tua. Pokoknya kita tuh cenderung mencari orang yang menurut kita ideal untuk bisa dijadikan patokan. Atau bisa juga misalnya kita cari role model dalam hal karir nih. Misalnya mau jadi influencer, YouTuber misalnya, terus kita lihat, wah top of mind-nya sekarang siapa nih? Atta Halilintar. Ya udah berarti kita jadi Atta Halilintar teladan gitu. Atau mau jadi produser film atau apapun lah, kita cek top of mind-nya siapa gitu. Dan kayak gitu wajar, cuman pertanyaannya, ada nggak sih sosok manusia sempurna yang nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya, sampai kita bisa mencontoh sebanyak mungkin aspek kehidupannya? Realistisnya kan nggak ada ya. Yang ada nanti pas kita nemuin ketidaksempurnaan di sosok orang itu, either kita patah hati karena tingginya nilai yang kita sematkan ke orang itu terbukti salah, atau kita jadi mati-matian menjustifikasi kesalahan yang kita bikin-bikin nih alasan-alasan supaya apapun kesalahan teladan kita ini supaya bisa dimaklumi gitu. Jadi menjadikan seorang sebagai sosok manusia sempurna tanpa celah itu bentuk idealisme atau delusi, atau bisa dua-duanya sih. Memiliki sosok yang bisa kita jadikan teladan itu emang penting ya buat pertumbuhan dan perkembangan kita. Tapi harus disadari kalau kondisi, situasi, dan kualitas seseorang itu ya kondisional, relatif terhadap keadaan dia. Nggak mungkin ada sosok sempurna yang bisa dicontoh seutuhnya sepanjang masa. Nilai moral aja melentur lintas zaman dan waktu kok. Kalau mau realistis ya yang dijadikan teladan aspek tertentu aja, nggak bisa secara keseluruhan gitu. Nah, jadi apakah delusional nih kalau kita merasa ada manusia sempurna tanpa celah yang bisa kita jadikan teladan? Kalau kita ngomongin tentang kesempurnaan absolut, ya jawabannya ya iya, delusional. Tapi kalau kita menganggap kesempurnaan itu sebagai sesuatu yang bersifat relatif dan dinamis, ya jadinya bakalan banyak nih contoh teladan yang bisa menginspirasi kita. Intinya sih konsep manusia sempurna tanpa celah sebagai teladan itu adalah suatu delusi kalau kita berharap menemukan individu yang benar-benar bebas dari kekurangan. Belum lagi kan persepsi kita tentang kekurangan itu juga evolve seiring zaman. Banyak perilaku yang pada zamannya itu acceptable kalau dilakukan, tapi pada masa kini terhitung tidak etis.
Daripada mengidealisasi seseorang sebagai manusia sempurna, mendingan fokusnya bukan di orangnya tapi di aspek kualitas spesifiknya aja, ya nggak sih? Dengan ngambil beberapa role model untuk beberapa aspek, itu kayaknya paling optimal buat kita deh kalau kita mau menemukan diri kita yang autentik ya, alih-alih look up to sosok manusia sempurna. Sweet point-nya tuh kita tetap punya role model karena emang penting dalam membantu kita membangun identitas diri dan mengembangkan diri, tapi ya harus realistis, nggak bisa di satu orang itu nggak ada celaknya gitu, atau pasti di satu orang ini harus kita setujuin semua nilai yang dia pegang dan segala tindakannya. Jadi kita juga harus mampu mengevaluasi orang yang kita jadikan teladan ini, apa yang bagus dan berguna buat kita ambil ya, kita contoh, dan yang emang jelas-jelas buruk atau nggak cocok sama nilai moral kita, nggak usah dibelain atau nggak usah dijustifikasi kalau emang bertentangan ya dengan nilai moral yang kita pegang. Dan jadinya juga kita nggak perlu kecewa, nggak perlu patah hati nih, karena kita sadar bahwa yang kita look up tuh, yang kita junjung ini hanya aspek kualitas tertentu, bukan kita tuh memuja orangnya gitu loh, tapi kita junjung tinggi kualitasnya atau idenya ya. Karena kalau menjadikan orang lain teladan sampai bikin kita kehilangan kemampuan berpikir mandiri dan kehilangan kemampuan untuk menilai, menimbang sendiri ini itu, ya itu mah bukan jadi diri sendiri yang autentik, ya nggak sih? Kita jadi kayak orang yang terdoktrin dan terbrainwash aja jadinya. Lagian kayak konsep manusia sempurna tuh nggak ada, ya nggak sih? Atau mungkin kamu memang percaya kalau ada sosok manusia sempurna yang suci dan pasti nggak ada kesalahannya dan bisa dijadikan teladan sepanjang masa. Kalau iya, kamu percaya kenapa? Dan kalau enggak, alasannya kenapa? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah!